Dan seumur hidup saya belum pernah tidur di rumah sakit jiwa. Tapi waktu di Lombok saya Hmm. pernah tidur di rumah sakit jiwa. Tidur di rumah sakit jiwa saya sama teman-teman saya. Iya. Pengalaman ya bang ya. Iya, orang saya nggak gila, tiba-tiba mau gila. Buat supre ya, buat semua jangan lupa di supre, jangan lupa di supre ya, jangan lupa di. Hey yo, what's up? Di mana Sarawak, Sabah. No, Sabah, KL. Oh iya. Kakak dari mana Indonesia? Sumatera. Oh, Sumatera. Medan ya? Dekat Medan. Oh, Di Riau. oh Riau. Salam kenal lah kak kan. Namanya siapa kak? Salsa. Oh kak Salsa. Kak Salsa ini kuliah, kerja atau udah married? Kuliah. Oh kuliah, bagus dong. Ambil jurusan apa kak? Jurusan yang bisa baca pikiran orang. Oke, apa itu? Psikolog ya? Psikologi. Wow, udah semester berapa kak? Semester 5. Oh, mau habis ya? Sukses lah, sukses, tetap semangat lah. Itu pilihan sendiri ya kak? Iya. Oh, bukan dari orang tua yang suruh kamu harus psikolog atau gimana gitu. Kamu harus yang lain, jangan yang itu gitu. Enggak, Udah sih. pilihan orang tua. Orang tua setuju dengan jurusan yang kakak ambil ini. Enggak. Kenapa? Awalnya. Terus? Cuman ya mungkin karena anaknya suka jalanin ya it's okay. Ya. By the way kakaknya, Abang ngapain di sini? saya gabut. Pengen melatih public speaking aja sih sebenarnya, pengen melatih public speaking. Iya. Oke, kakak kan kata kakaknya psikolog. Berarti kakak pelajari ilmu SDM dong. Benar nggak? Yap. Nah, apa sih bedanya kak ilmu SDM sama psikolog? Itu sama atau beda itu? SDM sumber daya manusia ya. Ya, benar. Kalau psikolog itu kami lebih ke ini mempelajari tingkah laku seseorang. Tingkah laku seseorang. Oh, berarti membaca karakter ya? Membaca karakter seseorang, tapi tidak menghakimi kan? Enggak. Oke, good. Kami lebih mencari kenapa dia melakukan hal itu, kenapa dia memilih keputusan itu, atas dasar apa, gitu-gitulah. Oke, bagus. Tapi yang kakak pelajari itu sekarang kan kakak lebih ke teori, kan? Lebih ke teori ya? Iya. Kakak pernah praktek nggak ilmu yang kakak pelajari itu? Ya, kami semester 5 praktek. Kami tes psikologi dewasa, psikologi anak, kami sekolah. Oke, gimana sih? Apa sih yang kakak dapat di saat kakak ngetes psikolog dewasa? Dewasa aja dulu dah. Kalau bisa anak-anak emang udah kan anak kecil kan main gitu. Kalau misalnya orang dewasa itu penyebab mentalnya goyang itu kenapa? Yang kakak pelajari. Kemarin kami ini uji tes psikologi IQ, intelligence. Oke. Tapi kalau misalnya masalah dewasa kayak apa ya, masalah-masalah yang sekarang gitu ya, Ya benar. anxiety, overthinking, apa segala macam, atau masalah-masalah mental yang lain lah, itu biasa atas dasar trauma masa kecil. Trauma masa kecil? Maksudnya? Broken home orang tua? Semua, ya. Kalau kami tuh belajar gini, semua apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita kayak sifat, kebiasaan itu terjadi karena masa kecil kita. Gitu. Oke. Misalnya ada orang nih kayak apa ya, penyimpangan seksual lah misalnya gitu ya. Itu tuh bisa disebabkan gara-gara di masa kecilnya dia tidak terpenuhi kasih sayangnya baik dari orang tua laki-laki atau perempuan. Itu ada salah satu teorinya ya, tapi utamanya kan masih banyak gitu, bukan hanya karena trauma masa kecil. Itu sih. Yang dengan hal positif aja deh, trauma
anak muda zaman sekarang itu disebabkan apa Kak? Dengan hal-hal yang positif aja. Penyebab utama anak muda zaman sekarang trauma dalam kehidupan ataupun memang benar-benar ada yang stres sampai gila, itu penyebabnya apa kira-kira menurut Kakak? Penyebab, Penyebab kalau utama. penyebab utama ya, kalau penyebab utama itu nggak bisa digeneralisir Oke. karena setiap orang tuh beda-beda Oke. kan. Tapi biasanya itu apa ya, pengalaman traumatik masa lalu masa kecil, entah karena dia lihat orang tua dia atau lingkungan sekitar, itu bisa jadi eh, sumber stres gitu. Berarti kalau misalnya anak sekolah ataupun anak SD, SMP, SMA, kalau misalnya dia di sekolah dibully, itu berbahaya nggak untuk ke depan dia, mental dia? Bahaya banget Bahaya itu. banget ya. Berarti Bisa dia apa? kalau misalnya dia dibully, dia nggak bisa penyesuaian diri gitu, itu tuh dia bisa melakukan hal tindakan seperti self harm, menyakiti diri sendiri, Oke. atau dia depresi, stres, bisa kayak gitu. Tapi ketika dia bisa keluar dari saya dibully, menyesuaikan diri lagi, itu apa sih, lebih oke. Tapi nggak banyak orang yang kayak bisa kayak gitu. Oh, menurut Kakak pribadi, gimana cara cegah supaya generasi ke depan, akannya anak muda ataupun anak SMP, anak SMA, SD, jangan sampai kalau misalnya SD kan wah ejek-ejek itu kan biasa lah, anak-anak kecil kita nggak terlalu apa. Tapi SMP udah SMA kan masih punya mental yang mana mental itu dia bisa rapuh karena dia udah punya atau punya banyak pikiran hal perihal sesuatu lah. Jadi menurut Kakak pribadi bagaimana cara untuk mengubah bulian yang ada di sekolah-sekolah gitu? Jangan sampai terjadi lagi dan terulang karena kan banyak sampai bunuh diri, sampai banyak hal lah, maupun di tempat kuliah zaman sekarang. Iya, sebenarnya kalau untuk bully gitu ya, itu dari lingkungan sih. Kita tuh membuat lingkungan yang anti bully gitu, kayak apa ya, sosialisasi tentang bully, dampak dari bully itu apa aja, segala macam gitu. Kalau kita ya sebagai orang dewasa di lingkungan sekolah misalnya SMP atau SMA gitu, itu tuh kita tuh peka terhadap lingkungan gitu. Kadang ada orang kayak yang nggak peduli dengan, oh tahu sih sebenarnya dia dibully gitu kan, cuman nggak peduli karena ya udah sih kan dia gitu, biasanya kan gitu kan. Nah, lebih aware sih, ngasih edukasi ke anak-anak gitu tentang bully itu tindakannya apa aja. Kan ada bully sekarang nggak hanya yang main fisik ya, sekarang udah verbal kan, atau media sosial sekarang kan banyak tuh kayak yang Komentar di ya. story-nya lah atau diomongin kita gitu kan. Itu sih lebih kayak ke edukasinya lagi kepada anak-anak, apalagi umur segitu kan masih labil dan ya masih cari jati diri lah gitu. Masih cari jati diri ya. Wah, tubuhnya benar-benar. Tapi yang pernah kakak pernah nggak belajar tentang penyebab utama orang gila itu, hal apa yang membuat mereka bisa jadi gila? Ya ada juga yang sampai tidak boleh disembuhkan lagi. Itu kan berbahaya banget. Gila. Iya. Untuk gila di psikologi kita nggak ada kata gila ya. Kita nggak biasa bilang itu. Mereka apa ya? Stres level tinggi lah. Kan ada juga yang namanya gini Kak, bentar sorry. Kan ada juga yang namanya, saya pernah dengar itu dan saya pernah mengalami, dan teman saya pernah dulu saya handle. Dia punya penyakit apa yang hampir gila, hampir stres itu apa namanya? Level 2. Depresi, tapi bukan depresi dibilangnya. Apa namanya Kak? Lupa saya, astagfirullah. Ada kata-kata yang dari dokter itu ada, apa namanya? Kayak mental, dia menjatuhkan mental. Apa dia? Iya. Ciri-cirinya?
kayak ciri-ciri enggak stres level tinggi, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang oke dia Oh, itu ada level 1, level panik 2, level 3. ya, ya, kenapa? Nah, itu kan dulu saya pernah ada teman saya, lupa saya penyakit itu apa. Pokoknya dia level 3. Level 2, oh enggak, level 2 dia, level 2. Saya pernah bawa dia ke rumah sakit. Saya nggak tahu pertama dia stres. Rupanya dia punya riwayat, dia pernah masuk rumah sakit jiwa dulu. Dan terus di saat kami ada apa? Ada satu program, kami digabung dong satu daerah gitu di situ untuk kayak ada satu pelatihan, dan kebetulan mungkin entah dia kebanyakan pikiran, kita nggak tahu ya, saya nggak tahu juga, tiba-tiba dia aneh gitu, aneh gerakan dia, kayak udah beda gitu, kok beda, dia merokok sampai kuat, terus sampai banyak hal yang membuat eksperimen gitu. Masa HP mau dites eksperimen di atas sandal ditaruh di dalam air, katanya tes eksperimen gitu. Terus saya bawa lah malam itu ke rumah sakit jiwa, dan sebelum saya bawa rumah sakit jiwa, dia lari dari tempat tinggal, dia naik motor, dia bawa lari pakai motor teman, dia bawa kabur lah, misalnya bukan bawa curi ya, keluar jalan-jalan lah, katanya mau mandi. Terus lama dia nggak balik, terus helm dia buang. Saya tanya, kenapa kamu buang helm, kenapa kamu buang helm orang gitu, katanya helmnya berat, muter-muter, jadi saya buang aja, kata dia. Kan coba kayak gitu ya. Terus kalau dia order makanan di restoran, makanan itu gak dia makan. Makanya orang restoran kan merasa aneh. Diobok-obok, tahu gak sih? Ya. Diobok-obok, dia gak makan. Terus dia tinggalin terus pergi. Terus waktu dia habis bensin dan dia mau tukar motor Vario sama motor yang jelek yang ada di situ yang ada minyak, kan udah gak masuk logika lagi. Iya. Nah, pas dari situ besoknya udah saya lihat ini udah benar nih, saya bawa lah ke rumah sakit jiwa. Terus sampai situ dia bilang ke saya, sorry tuh sih ya, bukan ini agak dikit ya, sorry, kita mau ke klub ya, mau ke diskotik. Oke, saya bilang, saya bawa kamu ke diskotik. Padahal enggak, malam itu saya bawa dia ke rumah sakit jiwa di daerah satu provinsi. Iya. Saya bawa ke situ, terus saya nggak tahu, saya nggak ngeh juga, di rumah sakit jiwa itu di depan itu ada bapak-bapak lah, yang orang gila kan dia panggil. Jadi kan saya nggak pernah ke rumah sakit jiwa, jadi saya samperin ngobrol. Kita diketawain lah saya, orang gila. Lu ngomong sama orang gila katanya. Sorry nggak tahu ya. Terus sampai ke situ dia ngomong lah sama dokter gitu, dia bilang tahu sama dokter. Dia udah negatif, udah obrolan dewasa sama dokternya. Jadi trauma dalam perihal percintaan yang saya tahu ya. Dia dulu pernah mau nikah tapi nggak jadi. Mungkin beda level. Mungkin cewek itu agak beda. Misal dia orang biasa jadi dia beda lah, misalnya gitulah ibaratnya kan. Terus ditinggalin. Jadi kan cowok ini kan udah membiarkan banyak mengeluarkan uang untuk dia, membantu dia untuk kuliah dengan perihal sesuatu. Jadi kalau misalnya ditinggalin kan stres dia. Nah, itu penyebabnya. Cuman penyakit itu saya lupa, nggak tahu ada kata-kata itu di dokter. Insomnia, bukan insomnia itu penyakit nggak bisa tidur, bukan. Bipolar. Kebetulan bipolar. Yes, bipolar. Kebetulan teman saya itu bipolarnya udah katanya sebelumnya pernah masuk rumah sakit jiwa juga, rumah sakit cuma keluar. Dan kebetulan bipolar dia itu level 2. Katanya masih bisa disembuhkan. Kebetulan waktu itu obatnya memang habis. Kami kan nggak tahu dia punya penyakit bipolar. Sedangkan itu kan resepnya obat-obat keras. Kalau misalnya nggak ada resep nggak boleh, nggak dijual sembarangan, ya kan? Nah, jadi habis banyak obat dia. Naiklah dia kan. Iya. Ya. Soalnya kalau bipolar itu ada episode nih gitu, ada episode hipomanik, ada manik. Nah, biasanya kalau misalnya itu tuh kalau ada di manik, mereka tuh bisa jadi kayak orang gila, beneran kayak bukan maksud gila ini. Mereka tuh halusinasi, mereka aktif, mereka kayak melakukan apa aja gitu. Dia kayak punya energi lebih gitu. Kalau dia di masa maniknya, ya kan? Aktif ya, ngobrol terus. Kalau misalnya, iya ngobrol, dia kayak merasa energi dia tuh
banyak banget gitu, sampai dia keluarin ke sana kemari, sampai kadang kalau dia di episode manik itu tuh nggak tertangani, kayak misalnya punya kawan abang tadi, nah itu bisa bahaya gitu, dia kayak eh, merugikan diri dia sendiri gitu, kayak dia impulsif biasanya, salah satunya itu. Iya, sampai tahu nggak kayak bumbu masak rendang, tahu yang dijual di Nah, Indomaret itu, yang kelapa itu, yang bumbu rendang itu, santan ya. ya mantan. Mau dicampur sama minuman apa itu mau minum sama dia, kan aneh. Iya, betul betul. Makanya waktu itu saya stres karena kan semua anak-anak kan pada takut ngobrol ke saya semua. Das gimana Iya ini. iya betul. Apalagi saya nggak tahu dulu dia punya riwayat bipolar. Rupanya bipolar dia pas dokter bilang itu ngobrol dengan saya dan ada beberapa teman-teman saya, level 2 masih bisa disembuhkan katanya. Dan malam itu sebelum kami bawa rumah sakit juga saya udah stres, takut. Karena udah aneh. Iya, takut. Logika aja, masa HP Iya. di tes eksperimen, ditaruh di atas sandal di dalam ember, dimasukkan ke dalam air, ngetes eksperimen. Terus HP-nya dibanting. Biasanya Dibanting HP-nya. Terus masuk kamar mandi dimatikan lampu semuanya, nggak takut. Habis itu kan udah dia coba ngetes eksperimen apa segala macam. Sampai saya punya ide sama teman-teman saya, ya udah gini aja dah, saya nggak tahu nih obat. Karena kan kalau misalnya mau beli obat tidur dia nggak minum juga. Kami belilah minuman beralkohol yang minum alkohol lah. Saya beli minuman alkohol sama teman-teman saya. Saya beli minuman alkohol supaya dia minum minuman alkohol itu. Yang murni saya beli. Tapi dia nggak mau minum. Memang alkohol itu nggak boleh. Tapi tujuan saya itu biar dia mabuk, tapi dia tidur, itu tujuan saya. Biar dia nggak keluar, takut kan hilang. Kalau misalnya malam-malam kan. Iya. Tapi dia nggak mau minum malam itu. Disitulah mulai saya nggak nyaman. Tak bawalah ke rumah sakit jiwa. Padahal udah saya coba itu, udah taruh minum. Ada berapa botol saya beli, ada berapa minuman saya beli kemarin. Beralkohol gitu. Murni itu saya taruh, suruh minum. Tapi dia nggak mau minum. Kalau misalnya dia minum alkohol itu malam itu, mungkin dia akan mabuk. Tujuan saya biar dia tidur, itu aja. Bukan untuk hal yang lain, enggak. Karena kami udah nggak tahu cara lain gitu. Iya. Karena dia mau minum katanya. Ya, abang, tapi bagus ya abang langsung bawa ke rumah sakit jiwa, itu kayak pertolongannya bagus banget. Soalnya kalau misalnya ini, kalau dia di episode manik ketika itu ya, terus kemudian dia minum gitu kan, itu abang lebih kewalahan karena dia orang dengan bipolar gitu kan, itu energinya luar biasa bang. Ini pikiran dia tuh udah di luar jangkauan manusia gitu. Ada aja idenya, bahkan di luar nalar kalau kita sebagai orang normal ya gitu. Kok bisa dia mikir kayak gitu kan Dia jurnalis, dia mantan jurnalis. Ya. Wah, obrolan. Apalagi orang pintar tuh. Iya, makanya kalau biasa orang kayak gitu kena bipolar, mereka itu kita nggak paham tuh lagi, kayak ini kok bisa nih orang kayak bisa kayak gini gitu kan. Tapi itulah masalah mental kita tuh. Mental itu kan kita nggak nampak ya, apalagi psikologi. Kita mempelajari perilaku tindakan seseorang yang nggak nampak. Kalau misalnya dokter kan nampak nih badan fisik, yang sakit mana, nampak organnya yang sakit mana. Tapi kalau kami orang psikologi, kita tuh nggak bisa melihat penyakitnya tuh ada di mana. Makanya itu kami sebagai psikologi itu kan nggak bisa ngejudge orang ini karena ini nih pasti ini karena main atau karena punya cewek atau gimana gitu, kan nggak bisa. Karena semua hal-hal yang terjadi sama dia itu karena pasti ada sebabnya gitu. Nah, dia kena bipolar pasti dia ada hal traumatik yang menyebabkan dia jadi bipolar gitu. Tapi sebelumnya saya kayak teman-teman rekan-rekan saya juga dia udah pernah dibawa ke psikologi, katanya nggak ada sakit. Itu. Jadi kan bimbang. Iya, betul. Kami kan sebelumnya nggak tahu. Emang nggak tahu, Kak. Kalau kami tahu dia bipolar, mungkin nggak kasih juga minuman kan. Kami bawa lah ke rumah sakit. Terus waktu malam itu ke dokter, jam 12 malam kami bawa ke dokter. Bayangin jam 12 malam saya bawa ke rumah sakit jiwa, Kak. Kan itu belum ada kamar. Dan dokternya kan masuknya subuh. Subuh masuk dokter. Iya, betul.
Nah, tunggulah dari jam 12 sampai ke subuh nunggu. Ya kan? Ngobrol, ngomong tuh sampai aduh pusing saya kan. Tak kasih rokok lah, tak kasih rokok banyak, tak kasih rokok. Habis rokok tak kasih lagi, rokok biar dia diam. Nah, sampai subuh dicek udah disitulah udah mulai katanya bipolar katanya. Kaget saya. Duh kata saya. Kaget lah. Iya. Itu pertama kali saya tahu bipolar. Tapi itulah kita orang ini nggak betul. Karena abang maksudnya kita tuh belum banyak edukasi tentang kayak mana menghadapi orang yang dengan punya penyakit bipolar. Masalah mental, ya kan? Mental. Jadi kita tuh, iya, apalagi kita tuh kayak masih belum tahu ini kalau ada orang teman kita nih yang punya masalah mental, kita nih harus nyikapinya kayak mana nih? Gitu. Kita bingung karena belum banyak edukasi tentang penanganan gitu, apalagi orang terdekat gitu kan. Penanganan harus apa, harus dibawa mana, karena memang belum banyak. Kadang sampai ada yang sebenarnya dia nih butuh bantuan gitu, kayak misalnya kawan apa kan dia nggak mungkin langsung datang ke rumah sakit jiwa sendiri kan, ya, butuh orang lain kan bawa ke sana. Nggak banyak orang yang bisa ngelakuin itu loh bang, ngerti nggak sih? Ya. Kayaknya dia sakit jiwa nih gitu, kita bawa lah ke rumah sakit jiwa gitu, itu nggak banyak gitu, orang nggak banyak yang aware gitu. Karena nggak tahu itu jarang, biasanya itu kalau misalnya kayak gitu kan pasukan ini bawa ke ustadz kek apa kek gitu. Yang saya takutkan malam kemarin itu di waktu malam itu sebelum kami bawa dia ke rumah sakit jiwa, itu anak-anak cewek pada takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu udah takut, makanya saya udahlah biar amanah tak bawa rumah sakit jiwa, diikat aja dah di sana, saya bilang. Apain lah di sana. Saya aja kaget, semua kaget, meledak. Memadamkan api. Iya nih. Sedangkan dia waktu di dalam ruangan waktu pelatihan, dia duduk diam. Dia duduk diam. Oke, ngobrol jawab kayak biasa. Tapi pas habis obat, itu aja dia mulai naik. Iya. Sampai dia guling-guling, Kak. Itu susahnya untuk kita ngetahui. Ini guling? Iya, kan waktu itu kan kemarin waktu itu kejadian itu di Lombok. Dia mau keliling dari, tahu Kak Lombok kan? Bayangin Kakak mau dikeliling dari kota Lombok, mau keliling ke Mandalika. Mau keliling Lombok dia pakai motor, habis bensin. Dan saya jemput dia di satu daerah itu jauh banget dari dekat-dekat gunung, saya jemput dia. Itu malam itu. Saya telepon 78 kali saya telepon. Dibilang tahu di mana? Dibilang misal dia di Lombok, tapi dibilangnya pantai yang ada di Palembang. Kan nggak masuk akal. Ya kan? Dia lagi udah nggak nyambung lagi obrolannya. Masa disuruh ikut? Masa kata dia ikut aja taksi warna biru ataupun warna kuning. Warna biru, ikut aja taksi warna biru. Sedangkan di gunung itu nggak ada taksi. Itu kan pergunungan. Nah, lucu kan? Iya, betul. Udah mulai lucu. Dia udah mulai halusinasi, udah pikirannya udah mulai tergabung dengan hal-hal lain gitu. Bingung dia nih, mana kenyataan, mana yang halusinasi, dia udah bingung ya. Ya makanya waktu itu udah selesai, tak bawa lah ke masih pulang, habis itu jumpa. Tapi waktu dia sebelum makan mie itu Kak, sebelum dia makan mie itu dia obok-obok mie, dia order bir bintang. Saya lihat di jok motor itu ada bir. Dia minum bir itu mungkin. Dia minum juga bir. Lucu. Manajer restoran disuruh panggil sama dia. Dipanggil sama dia. Maksudnya udah aneh ini. Jadi kan jadi pengalaman juga saya sekarang kan. Dari dulu saya nggak tahu bipolar. Sekarang udah tahu, orang bipolar gini. Cuman nggak terlalu pasifik banget sih saya tahu orang bipolar gimana. Cuman setidaknya saya tahu. Karena saya waktu itu benar-benar saya handle. Sampai saya stres karena gimana saya mau ngapain ini? Soalnya kan dia bukan orang Lombok gitu, orang daerah Sumatera juga gitu. Kan takut. Terus habis itu mau lebaran itu orang Sumatera juga. Habis itu mau dekat-dekat lebaran, datanglah orang tua dia, tak suruh jemput lah. Keluarga dia jemput, katanya sebelum naik pesawat dia turun di mobil guling-guling dia. Guling-guling.
habis obat lagi kan? Kan udah ada obat sebenarnya, kan udah dikasih sama dokter obat itu. Makanya guling-guling Tapi sampai kalau dia balik. biasanya yang sampai dapat, yang biasanya udah dapat obat itu udah Tenang, tinggi kasus, Tapi ini enggak, sama aja, bisa muncul kapan aja gitu. sama aja. Nah, malah sekarang waktu itu kan udah lama saya lost contact sama dia. Saya pernah lihat Facebook dia, tapi saya nggak follow media dia karena takut apa gitu kan, nggak enak kan. Tapi pernah saya lihat di Facebook dia itu apa kayak jurnalis tulisannya, tahu nggak sih kak, kayak cerita kata-kata itu udah gak masuk akal. Udah nggak masuk akal, di luar nalar semuanya kata-katanya. Ya, Ya nggak sih? ya sih. Nah itu memang dulu ya, Pengalaman itu bang. dulu memang saya tahu, pernah dengar penyakit bipolar itu dari kakak Marsyanda, dulu kan pernah viral gitu. Nah tapi kan saya nggak terlalu pasifik banget, dan kebetulan udah saya handle gitu. Kaget banget saya tidak nyangka. Dan seumur hidup saya belum pernah tidur di rumah sakit jiwa. Tapi waktu di Lombok saya pernah tidur di rumah sakit jiwa. Tidur di rumah sakit jiwa saya sama teman-teman saya. Karena buat apa? Kami tidur di rumah sakit jiwa buat jagain dia. Pengalaman ya bang. Iya, orang saya nggak gila tiba-tiba mau gila. Kan di rumah sakit jiwa kan ada orang gila juga yang di depan itu, belum dimasuk ke ruangan, belum ada ruangan. Ngobrol saya sama dia, karena saya nggak tahu dia orang gila. Ngobrol saya. Terus di ngomong sama, Nas itu orang gila, ngapain kamu ngobrol? Kan saya nggak tahu. Assalamualaikum dibilang orang gila itu. Waalaikumsalam. Ngobrol lah gua kan. Terus kata dia, tahu waktu di dalam ruangan itu, kata dia saya udah dinikahin sama anak bapak itu. Kata dia, saya udah dinikahin loh sama anak bapak itu tadi. Kayak itu aja. Langsung. Sebenarnya orang gila itu mereka tuh masih nyambung. Kalau misalnya kita ajak ngobrol dengan gangguan mental, misal orang gila gitu, kita tuh masih, dia tuh masih sehat, masih diajak ngobrol masih oke. Nyambung. Cuman pembicaraan dia itu apa, nggak nyambung lagi gitu. Makanya ini kayaknya ada foto, ini foto kami di RS terakhir. Foto lain udah saya hapus. Ini tinggal yang ini aja ya. Coba ada nggak? Ini waktu ada, kelihatan nggak? Ini waktu di ruangan. Ini satu lagi waktu. Kelihatan. Nah, yang ini kelihatan nggak? Yang pakai baju ungu itu, yang di tengah, sampai baju putih. Mau jatuh HP-nya. Kelihatan nggak? Nah, iya. yang itu pegang sikat gigi itu. Kelihatan. Itu sikat gigi yang dipegang sama dia itu. Itu ada eksperimen katanya sikat gigi. Ada sikat gigi ada 2. Eksperimen ya. Makanya saya bingung juga eksperimen apa. Bayangin HP dibanting, jeda dibanting sama dia. Dia tes kekuatan eksperimen HP ini katanya. Astaga, kata gua. Aduh. Ya kan? Dia ini gila, dia pengen udah di luar nalar gitu. Udah waduh bahaya. Itu udah saya takut sama anak teman-teman saya yang cewek-cewek itu, makanya saya bawa ke rumah sakit itu. Itulah cerita pengalaman lah sebenarnya, sangat berharga rupanya. Kan apa ya? Cuman lucu-lucu. Ya satu lucu. Dan yang kedua kesel. Ya satu memang lucu karena kita bisa dia bercanda gitu, lucu aneh gitu. Yang kedua kesel. Kenapa saya kesel? Karena susah banget malam itu saya cari dia. Sampai jam 10 malam belum ketemu dia. Dia nggak tahu di mana. Sedangkan dia orang Sumatera. Di Lombok naik motor muter-muter sih. HP dia mau mati. Ya kan? Stres mau cari mana. Habis itu kami mau lapor polisi malam itu rencana. Mau lapor polisi. Cuman kan belum 24 jam, nggak boleh. Katanya udah tunggu aja habis bensin. Tunggu dia habis bensin. Mungkin masih daerah Lombok, daerah Mandalika. Tahu kan Mandalika? Sirkuit Mandalika. Tahu. Mungkin daerah situ. Kebetulan bener. Iya, sirkuit. Kebetulan mungkin masih daerah situ, belum nyampe. Pokoknya lumayan dekat lah daerah lain. Habis bensin.
habis bensin. Gitu kan. Tapi aneh ya, misalnya kok Syukurlah dengan ketemu ya. hal-hal cewek bisa membuat depresi dengan bipolar itu. Sebenarnya penyebab utama bipolar ini apa? Apa bedanya bipolar sama apa ya, stres gitu? Sama. Sebab bipolar ini apa? Stres ini gila ini apa? Oh beda. Bipolar itu dia dua, polar itu kan dua kutub. Di Oke. dua kutub polar. Jadi dia bisa jadi tadi ada manik, hipomanik. Jadi ketika dia manik atau kutub yang high gitulah, kalau katanya itu lagi high, dia beneran aktif banget gitu. Kalau dia lagi di hipomanik gitu, dia lagi yang sedih gitu, dia bisa depresi, bisa sedih, mengurung diri sendiri gitu. Dia jadi kepribadian dia tuh ada dua yang bertolak belakang banget gitu. Yang aktif ya aktif banget gitu. Terus nanti kalau misalnya dia kepribadiannya lagi turun, ya turun banget, dia kayak sedih, menutup diri, nggak ketemu orang gitu-gitu. Makanya bipolar ada dua kutub gitu. Tapi kenapa dia bisa menuliskan kata-kata? Dan kata-kata itu di luar nalar gitu. Di luar nalar gitu, di luar jangkauan kadang-kadang. Ya, Tulisan dia. itu salah satu kan bentuk apa ya, ciri dari orang dengan penyakit mental. Kita nggak tahu kenapa dia bisa mikir kayak gitu, nggak bisa tahu kita. Saya tahu ya. Tapi Itu cara kerja otak mereka beda dengan cara otak kita yang normal. bisa sembuh nggak kira-kira gitu? Kan katanya level 2 ataupun ada yang level 3. Cara untuk menyembuhkan itu apa? Dan stres kan udah gila. Gila katanya ada yang nggak bisa disembuhin lagi. Ada juga yang bisa disembuhin. Tapi kalau misalnya bipolar ini bisa disembuhin kalau misalnya udah level 3. Iya. Kan ada level 1, 2, 3 kan. Bisa. Kalau untuk penyakit mental nggak ada yang benar-benar bisa sembuh. Tapi kalau dia menjadi normal, maksudnya dia bisa beraktivitas secara normal, itu mungkin bisa. Kalau yang benar sembuh, kayak misalnya kita dari demam gitu kan, demam itu udah nggak demam, itu nggak bisa. Karena penyakit mental, kalau ada trigger, atau trigger itu ada yang memicu penyakit, itu bisa kambuh lagi. Kalau dia nggak bisa mempertahankan mental dia gitu, itu dia mempertahankan kesadaran. Jadi kalau ada trigger yang ini trigger nih keingat gitu trauma dia, dia bisa muncul lagi. Tetapi kalau misalnya sembuh, kayak dia bisa beraktivitas seperti biasa, dia bisa bekerja, itu bisa kembali normal, itu bisa. Karena kan sangat berpengaruh ya. Lagi bekerja dia tiba-tiba dia Baik sakit. itu bipolar, Sakit kan. Misalnya dia lagi kerja, tiba-tiba sakit. Kan terganggu dengan sekitar gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia lagi kayak F&B gitu, ataupun kayak apa namanya itu, kayak waiter, dia lagi bawa handle tamu apa segala macam. Tiba-tiba di bipolar. Ya udah, tamu itu disikat sama dia, piring ya ditempel ya kan. Kan itu bahaya juga kan. bahaya. Makanya bagaimana gini Kak, Makanya saya kan agak bertanya-tanya karena nggak ada yang kasih tahu, saya sangat bertanya-tanya juga ya kan. Jadi gini, bagaimana kita tahu orang itu kena penyakit bipolar? Dan saya pengalaman dulu di saat saya di Lombok, itu saya nggak tahu dia punya penyakit bipolar. Di saat di rumah sakit saya tahu dia penyakit bipolar. Bagaimana kita tahu bahwasanya dia punya penyakit bipolar? Coba bagi kita. kalau misalnya kita bipolar, ini saya belum pernah ketemu langsung ya Bang. Iya, oke. Gimana ya, pengalamannya juga belum banyak gitu ya. Oke. Kalau secara teori sih, teori ya, maksudnya kalau kita tuh pekap, kita manusia itu punya apa, otak tuh Peka gitu ya. sangat responsnya peka gitu. Oke. Nah, kalau kita udah melihat nih orang gitu kan, yang kepribadian mood itu apa ya,
Mood swing ya, namanya mood swing, perasaan, mood swing, mood mood, swing ya benar, mood mood swing. swing. Ini beda banget ini anak gitu, yang kadang jadi gila banget gitu kan, kalau sedih sedih banget gitu. Nah, itu ada indikasi loh ya, indikasi. Nah, karena nggak semua mood swing itu bipolar gitu. Cuman kita tuh bisa ngerasa ini anak ini ada yang aneh gitu, biasanya gitu. Tapi memang susah untuk kita tebak ya, tanpa kita bawa ke dokter ya. Ya susah. Jangankan abang yang maksudnya yang nggak belajar psikologi, kami yang udah belajar psikologi aja belum tentu bisa memprediksi nih orang kena penyakit apa. Orang saya aja saya pikir dia kesurupan, Makanya agak susah. ya kesurupan apa gitu di daerah apa sirkuit Mandalika gitu. Makanya kayak gitu, saya pikir kayak gitu kan. Rupanya enggak, ya kan? Tapi itu pengalaman sangat berharga juga dari saya nggak tahu Beda. bipolar tahu gitu. Beda. Emang lucu ya, bisa antara lucu, kesel semua udah beradu. Cuman kita ambil hal positif aja karena teman kita tolong lah gitu. Mana ada yang mau teman kita jagain kita di rumah sakit jiwa? Oh, berarti Ya, jagain orang. Iya. Keluarga Betul bukan sih, siapa-siapa. Iya, keluarga bukan siapa-siapa, bukan cuma baru kenal ibarat. Jagain dia rumah sakit jiwa kan aneh gitu. Tapi kita ambil hal positif aja. Kita tolong apa yang bisa ditolong, saling sama teman-teman gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kan itu pengalaman, ilmu menurut saya pribadi. Walaupun saya nggak sekolah ujian itu, oh saya tahu, oh gini ya Naya. Aneh ya kata saya. Iya. Aneh, emang aneh bang. Belum ke rumah sakit jiwa lagi, isinya aneh-aneh. Ya kan? Emang kakak sebelumnya udah pernah main ke rumah sakit jiwa? Kadang kita yang rumah sakit jiwa itu, tapi nggak boleh sampai ke dalam. Maksudnya kami cuma di luar doang, kayak masih belum lihat orangnya gitu. Tapi kalau misalnya yang gila gitu pernah ketemu, cuman belum bisa. Lah. Kami lebih ke ini sih, karena kami masih S1 kan, masih lebih ke ini anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Okay. Sindrom gitu. Sindrom itu penyakit apa lagi itu? Sama juga kayak bipolar. Sindrom itu kayak apa ya? Sindrom itu penyakit, misalnya kayak anak dengan kebutuhan khusus, misalnya Down syndrome atau ada kelainan gen, itu biasanya kami bantu dengan assessment, intervensi supaya dia bisa mandiri gitu. Tapi waktu itu kan waktu teman saya kena penyakit bipolar, sebelum saya bawa rumah sakit jiwa kan, saya mau kasih minuman yang beralkohol ke dia, biar dia mabuk. Untung dia nggak minum. Kira-kira kalau misalnya prediksi kakak, kalau misalnya dia minum, dia bisa mabuk tepar nggak? Ataupun lebih bahaya lagi, lebih gila lagi, atau bisa jadi mati, kita nggak tahu ya. Untung dia nggak minum itu. Prediksi kakak gimana? Iya sih, itu bahaya banget, apalagi kayak misalnya dia lagi di hype-nya banget nih mental dia gitu kan. Bisa yang di ini ya bang, kalau misalnya dia bipolar itu pandangan dia dengan kita itu beda gitu. Sudut pandang dia tuh berbeda dengan kita. Misalnya kita nampaknya ya udah meja dengan buku gitu kan, atau piring dengan garpu gitu. Dia nengoknya mungkin berbeda, di mata dia tuh bukan itu gitu. Kayak misalnya dia bilang tadi kan ada indikasi, ya udah nengok aja taksi warna biru, padahal sebenarnya nggak ada taksi di situ kan. Nah itu pandangan dia tuh berbeda, apalagi kalau misalnya dia minum minuman itu kan, tambah lagi halusinasi, imajinasi, segala macam yang dia itu liar jadinya gitu. Itu bahaya. Bukan hanya membahayakan diri dia sendiri, bisa
bisa membahayakan orang lain juga gitu. Kayak dia nggak peduli dengan orang sekitarnya gitu. nggak bisa ngerasa dia nggak paham, dia aja nggak paham dengan apa yang dialami dengan diri dia sendiri, bagaimana dia mau paham kayak orang-orang sekitarnya itu membahayakan orang lain atau enggak, itu dia nggak peduli lagi deh. Oke. Jadi konsul kita It's okay, sharing kayak pengalaman gitu. It's okay, bagus itu. konsultasi. Ya bagus kan, sharing about everything, jadi tambah pengalaman, hal yang baru. Kayaknya kakak harus pernah coba deh. Harus coba orang yang Tapi sebenarnya saya harus coba dah. Orang yang kena penyakit bipolar harus coba handle. stres. Kakak harus coba dah. Tapi dia nggak mukul. Aduh. Dia nggak mukul orangnya. Dia nggak mukul. Beda bang, beda. Itu mah yang misalnya yang kayak orang gila yang di jalan atau yang sampai buka baju itu udah izo, udah paling atas dia. Dia udah nggak tahu mana dunia yang asli sama dengan dunia ini. Itu skizo. Tapi dia nggak pernah sakit ya. Nggak Gimana ya kita tahu dia sakit kayak demam apa gitu, nggak tahu kan? beda daya tahan diri dia kayaknya. Iya. Otak mereka juga beda. Iya makanya luar biasa emang. Begitulah, Nggak nyangka saya bisa tidur rumah sakit luar jiwa itu. biasa manusia. Tidur rumah sakit jiwa punya cerita. Iya kan? Ngapain gitu bang? Hah? Tidur rumah sakit jiwa. Pencapaian. Nggak kebayang bisa tidur rumah sakit jiwa. Aduh pusing nggak? Ya kan 2 hari lagi, enggak 1 malam 2 hari ya. 1 hari 2 malam. Kan malamnya kami baru pulang. Habis ada ruangan, dapat dokter kan nggak langsung ada ruangan, ada pembagian lagi. Kan ramai bukan 1 orang soalnya kan.